Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masing-masing berada di rumah. Kita boleh tetap memuji Tuhan. Kita boleh tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada siang hari ini kita juga mau diberkati Tuhan lewat kesaksian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pujian lagu yang saya jujur baru tahu kemarin ketika Bu Esther mengirimkan lagu ini. Kata-katanya sangat indah Bapak Ibu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Bapak Ibu, betul Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kita seakan-akan sendirian Bapak Ibu. Kita lupa bahwa ada Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau mendengarkan pujian lagu ini. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
apiku, ku kan menyembah. Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kalau sampai hari ini berkat rahmat-Mu masih ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ketika kami boleh datang beribadah, meskipun jarak kami jauh satu sama lain, tapi semua ini adalah karena Engkau yang boleh menganugerahkannya kepada kami. Kami punya satu waktu untuk sama-sama berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap hati pikiran kami, jauhkanlah kami dari segala hal-hal lain, biarlah kami boleh sungguh-sungguh fokus pada ibadah pada hari ini, dan mengutamakan Engkau dan seluruh kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai dengan akhir hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih Bu Esther. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, acara ibadah kita Praise and Pray pada siang hari ini diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan membacakan buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, penulis kitab Yesaya, yaitu Nabi Yesaya, luar biasa ya, mengambil perumpamaan Raja Wali. Apa sih Raja Wali itu keistimewaannya? Dia adalah seekor burung yang luar biasa, yang melambangkan keperkasaan, kekuatan. Ketika ada badai, seekor Raja Wali bukannya menukik ke bawah, tapi justru dia menukik ke atas dengan kekuatan sayapnya. Ini adalah gambaran buat kita Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami beban, masalah dalam hidup kita, kita bukannya melemah, kita bukannya menyerah, tapi biarlah kita terus naik ke atas, kita mencari Allah, sumber kekuatan. Mari Bapak Ibu, di rumah masing-masing kita mau menyanyikan pujian Bagai Raja Wali yang dinyanyikan oleh Frankie Siopi. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia.
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu, mari kita menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, saya ajak sekalian kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang terus sampai hari ini menjaga kita, melindungi kita. Kita berdoa buat diri kita masing-masing. Kita juga teringat anggota keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa untuk mereka, biar Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami hingga saat ini. Tuhan melindungi kami, juga anggota keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, mertua kami. Tuhan jaga. Mungkin mereka tinggal bersama kami, atau mereka juga tinggal di tempat lain Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau melindungi mereka. Kami percaya Tuhan menjagai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk apa yang kami lakukan selama kami tinggal di rumah Tuhan. Tuhan melindungi kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apakah perjalanan hidup Anda hari ini? Jika kelelahan telah membuat Anda lupa pada kehadiran dan kuasa Allah, cobalah berhenti sejenak dan mengingat kembali janjinya.
Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah." Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat satu kekuatan yang baru. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Orang yang memandang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan ketika diperlukan. Rata-rata dari kita sedang menempuh satu perjalanan yang panjang dan perjalanan yang berliku. Ada suatu kisah pada akhir Oktober 2012. Sebuah badai dahsyat yang diakibatkan oleh angin topan menerjang kawasan padat penduduk di wilayah timur Laut Amerika Serikat. Badai tersebut mengakibatkan banjir besar dan kerusakan hebat di jalur yang dilaluinya. Selama badai berlangsung, lebih dari 8 juta pelanggan mengalami pemadaman listrik. Padamnya listrik menyebabkan kekurangan persediaan makanan, bahan bakar, dan air, serta terjadinya kekacauan karena berhentinya arus lalu lintas. Angin yang menderu dan air yang menggelora menyebabkan banyak daerah pemukiman hancur. Kebanjiran dan tertimbun pasir yang bergunung-gunung. Media memberikan tajuk terhadap bencana itu adalah jutaan orang kehilangan daya. Bukankah kondisi yang kita hadapi pada saat ini juga diberikan tajuk seperti itu, bahwa kita sedang kehilangan daya atau kekuatan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ada janji Tuhan bagi orang yang menantikan dan berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan itu adalah yang pertama, kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah kelelahan, di tengah kelemahan, di tengah penderitaan dan pencobaan. Janji Tuhan yang kedua adalah kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan. Seperti seekor raja wali yang terbang naik ke langit dengan kekuatan sayapnya. Janji yang ketiga adalah kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Bila Allah menangguhkan pertolongannya, Allah berjanji bahwa jika umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. Inilah 3 janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada satu ilustrasi, yaitu kita akan belajar bagaimana dari angsa
yang ketika mereka di dalam perjalanan. Angsa-angsa ini terbang dengan formasi huruf V. Setiap burung yang mengepakkan sayapnya itu memberikan daya dukung bagi burung yang terbang tepat di belakangnya. Hal ini terjadi karena burung yang terbang di belakang tidak perlu bersusah-susah untuk menembus dinding udara di depannya. Dengan terbang formasi V, seluruh kawanan dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau burung itu terbang sendirian. Kalau seekor angsa terbang keluar dari formasi rombongan, ia akan merasa berat dan sulit untuk terbang sendirian. Dengan cepat, ia akan kembali ke dalam formasi untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan burung di depannya. Kemudian bergerak karena dinding udara telah dibelah oleh angsa di depannya. Ketika angsa pemimpin terbang di depannya menjadi lelah, ia terbang memutar ke belakang formasi dan angsa lain akan terbang menggantikan posisinya. Angsa-angsa yang terbang dalam formasi ini mengeluarkan suara riuh rendah dari belakang untuk memberikan semangat kepada angsa yang terbang di depan, sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. Ketika seekor angsa menjadi sakit atau terluka atau ditembak jatuh, dua angsa lain akan ikut keluar dari formasi bersama-sama dengan angsa tersebut dan mengikutinya terbang turun untuk membantu dan melindungi. Mereka tinggal dengan angsa yang jatuh itu sampai ia mati atau sampai ia sembuh dan dapat terbang kembali. Saudara, ini satu pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana angsa-angsa itu terbang. Saudara, jika kita ingin semakin maju, maka salah satu cara yang terbaik adalah bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, yang bisa kita temui. Perhatikan cara mereka bekerja. Perhatikan hidup mereka. Pelajari cara berpikir mereka. Lihat bagaimana mereka mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Memang benar, kita dapat belajar dari Tuhan langsung atau melalui pimpinan Roh Kudus. Tapi kita juga harus terbuka ketika Tuhan menempatkan orang-orang yang terbaik yang bisa memaju hidup kita. Biarlah kita sungguh-sungguh belajar dari hamba-hambanya yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian, salah satu kesaksian dari Ibu Lydia Herlijani. Kita akan dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih buat kesempatan saya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyertai pelayanan saya selama 24 tahun di IPK, khususnya 23 tahun di IPK Puri dan 1 tahun di IPK Sunter. Memang bukan masa yang mudah kalau dibilang 24 tahun begitu ya. Kalau saya menyampaikan ini kepada orang lain, sudah berapa lama Ibu melayani di IPK?
Ketika saya mengatakan 24 tahun, pasti orang-orang sebagian besar mengatakan, wow, 24 tahun, begitu. Memang masa 24 tahun bukan masa yang terlalu singkat untuk kita saksikan, begitu ya, memang cukup panjang. Tetapi bukan masa yang cepat pula, bukan masa yang panjang pula, karena 23 tahun tanpa terasa sudah saya lalui gitu ya. Ini tahun ke-24 dan kalau nanti Juni berakhir itu tahun ke-24. Dan memang ketika saya diminta untuk menyampaikan kesaksian ini, saya bingung mau menyampaikan apa. Bukan karena bingung harus kesaksian apa, tapi karena terlalu banyak bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan saya secara pribadi maupun di dalam pelayanan saya selama 24 tahun di IPK. Dan memang kalau boleh saya saksikan betapa banyaknya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya selama 24 tahun di IPK. Memang bukan perjalanan yang mudah, banyak suka duka, tetesan air mata, tapi juga ada banyak sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan pelayanan saya. Kalau saya mengingat kembali pada 24 tahun yang lalu ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di IPK, khususnya di IPK Puri, itu sebenarnya surprise Bapak Ibu, ya. Karena saya melihat pertolongan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya itu dimulai dari banyak hal yang tidak saya duga, yang tidak saya kira, tapi Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Mungkin kalau saya boleh ceritakan sedikit mengenai bagaimana Tuhan menolong saya juga secara pribadi sampai akhirnya saya bisa tiba di IPK pada tahun 96 dan boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani di sana. Itu bermula ketika saya masuk dalam sekolah guru. Nah, waktu itu tahun 86 ya, di mana baru saja keluarga kami mengalami satu masalah yang cukup besar karena ayah saya sebagai pencari nafkah utama harus di PHK. Dan saat itu saya bersama dengan keempat adik saya itu semuanya masih bersekolah dan saya anak yang paling besar. Bapak Ibu bayangkan kami berlima bersekolah tanpa penghasilan karena ayah saya pencari utama tunggal untuk nafkah keluarga kami. Sementara ibu saya tidak bekerja, ibu rumah tangga biasa. Tapi pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Sebenarnya saya mendaftar 2 sekolah. Saya mendaftar SMA dan saya mendaftar di SPG. Nah, ketika itu terjadi, orang tua saya memutuskan untuk coba deh dua kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bisa didaftarkan di sekolah kedua-duanya. Tapi entah mengapa di SPG itu dimulai wawancara lebih dulu, sehingga orang tua saya akhirnya memutuskan untuk pergi dulu, dan dengan uang yang masih ada di tangan itu hanya sekitar Rp125.000, Bapak Ibu. Orang tua saya, mama saya memberanikan diri datang ke sekolah di SPG. Dan ketika mama saya sementara menunggu giliran untuk diwawancara, dia mendengar banyak orang tua yang diwawancara oleh suster, oleh pewawancara yang ada di sana semua, oleh tim penerima siswa baru. Itu angkanya cukup besar begitu ya buat kami saat itu ya, sudah jutaan rupiah. Bapak Ibu bayangkan, yang lain bayarnya jutaan. Mama saya sebenarnya sudah mulai takut dan gentar karena uang di tangan cuma 125.000. Tetapi mama saya terus berdoa dan kami semua terus berdoa untuk Tuhan turun tangan gimana caranya bisa kami. Dan ketika tiba giliran mama saya untuk diwawancara, ajaib Bapak Ibu, mama saya belum buka mulut. Lalu suster yang mewawancara mama saya mengatakan begini, "Ibu, karena tadi uang sumbangan yang kami butuhkan sudah cukup dari orang tua sebelumnya, maka Ibu, saya silakan Ibu punya kemampuan berapa Ibu boleh menyumbang." Bapak Ibu bayangkan mama saya waktu itu betapa bersyukurnya sama Tuhan. Bahkan mama saya masih sempat ngomong lagi sama susternya, "Suster, boleh nggak dengan uang 125.000 ini saya bisa mendapatkan seragam untuk anak saya?" Dan langsung susternya itu mengiyakan, Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan ini, saya mau nangis dan kembali mengingat betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga kami.
Dan akhirnya dengan uang yang 125.000 itu, saya bisa masuk sekolah di SPG, dan saya akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan guru saya selama 3 tahun di sekolah tersebut. Dan ajaibnya Bapak Ibu, pada saat di kelas 3, itu saya baru selesai ujian Bapak Ibu. Nah, lalu ada seorang suster dari satu sekolah Katolik di Jakarta Barat, itu datang ke sekolah saya dan bertemu dengan kepala sekolah saya untuk mencari calon-calon guru yang mau magang di sekolahnya untuk nantinya akan menjadi guru di sekolah tersebut. Dan ini lagi penyertaan Tuhan dan keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan dan keluarga. Kepala sekolah kami mengingat nama saya, dan akhirnya ketika selesai dia bertemu dengan suster tersebut, dia memanggil saya. Dan dia tanya, Lydia, kamu mau kerja? Gitu. Bapak Ibu bayangkan, itu saya dalam posisi baru selesai ujian. Lalu saya mengatakan, karena saya tahu juga kondisi keluarga kami juga saat itu, saya mengatakan, oke, suster, saya mau. Di mana dan bagaimana saya harus ke sana. Dan akhirnya pada bulan Mei, saya ingat setelah saya selesai di hari terakhir ujian, saya langsung masuk ke sekolah tersebut dan saya magang di situ. Nah, sebenarnya kalau dibilang kedatangan saya di sekolah itu sebenarnya cuma formalitas saja ketika saya harus melamar, karena sebenarnya saya sudah diterima di sekolah itu sebagai guru, begitu ya. Dan memang pada bulan Juli saya kemudian dipercayakan jadi guru, dan ajaib itu sebenarnya saya tidak perlu lagi capek-capek melamar begitu, sementara banyak teman-teman saya, banyak orang lain yang harus melamar setelah mereka selesai pendidikan guru, tapi saya udah otomatis, begitu ya. Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih solusi yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga tanpa saya harus melamar, saya sudah diterima di satu sekolah itu. Lalu berjalan sekian tahun, di tahun kelima, ketika saya dalam pendidikan kuliah, ya saat itu saya lagi kuliah, lalu teman saya, salah seorang mengatakan gini, teman kuliah saya, Lydia, kamu mau nggak pindah ke sekolah saya? Saya cuma iseng, saya mengatakan pindah kemana? Ke IPK gitu. Nah, dalam bayangan saya tidak tahu seperti apa sekolah IPK itu, karena memang saya sudah merasa nyaman di sekolah saya, sehingga saya tidak pernah berpikir untuk bisa pindah kerja di sekolah yang berbeda begitu. Lalu akhirnya saya bilang coba deh, nanti saya coba masukin lamaran begitu ya. Dan memang kebetulan SDM IPK waktu itu adalah salah satunya dosen saya gitu ya. Jadi akhirnya saya melamar lewat dosen saya cuma menyerahkan lamaran itu tanpa berpikir jauh gitu, bahwa ini akan memulai satu perjalanan baru pelayanan saya di sekolah ini. Lalu dosen saya memproses semua lamaran saya dan kemudian saya dites. Nah, ketika selesai dites, saya sudah disampaikan bahwa kamu lulus Lydia, jadi kamu akan proses selanjutnya micro teaching. Nah, ketika mau micro teaching, saya berkata begini sama dosen saya, Pak, boleh nggak saya minta waktu 1 tahun ke depan? Kenapa Bapak Ibu saya mengatakan itu? Karena saya itu sebenarnya bingung, harus memberikan alasan apa kepada kepala sekolah di tempat saya mengajar saat itu. Alasan saya keluar dari sekolah itu begitu. Jadi saya minta perpanjangan waktu 1 tahun untuk tahun berikutnya baru micro teaching. Dan dosen saya mengiyakan, lalu akhirnya saya ditunda 1 tahun kemudian. Nah, 1 tahun kemudian, saya kemudian ditanya lagi, ayo Lydia, kamu sudah janji bahwa kamu akan mulai proses micro teaching, dan akhirnya saya mulai proses micro teaching. Nah, selesai proses micro teaching, saya lulus, gitu ya, dan dosen saya mengatakan, ayo sekarang kamu harus ketemu dengan kepala sekolah untuk proses selanjutnya, interview dengan kepala sekolah. Lalu saya sempat nego lagi sama dosen saya nih, Pak, boleh nggak tahun depan baru saya ketemu dengan kepala sekolah dan saya di interviewnya tahun depan. Sebenarnya itu satu keajaiban juga bahwa dosen saya memberikan waktu lagi 2 tahun. Jadi seharusnya saya itu masuk IPK itu dari tahun 94 ya ke Puri. Tapi saya tunda selama 2 tahun, dan di tahun 96 hampir mulai tahun ajaran baru, dosen saya bilang lagi gini, Lydia, kamu sebenarnya serius nggak? Kamu mau pindah nggak sih? Kalau memang kamu nggak serius, saya nggak akan tunggu kamu lagi, gitu ya.
Nah, setelah dosen saya mengatakan demikian, saya mengatakan ini, oke Pak, saya akan ketemu dengan kepala sekolah dan saya akan mulai wawancara. Dan memang itu yang kemudian terjadi. Saya kemudian diterima, lalu akhirnya saya boleh bergabung di IPK Puri pada tahun 96. Memulai tahun pertama di IPK Puri, satu kesempatan yang indah juga, karena di IPK Puri saya mendapatkan bukan hanya teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, begitu ya, tetapi juga satu pembinaan kerohanian di mana kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Memang dalam doa saya selalu mengatakan, Tuhan kalau boleh, satu saat saya ingin mendapatkan satu tempat bekerja, bukan hanya memberikan kepada saya keuntungan secara jasmani, tetapi terlebih Tuhan, saya juga boleh dibekali dengan hal-hal rohani yang akan menolong saya untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan akhirnya tahun 96 saya memulai karya saya di IPK Puri. Kemudian saya memulai pekerjaan saya sebagai seorang guru. Saya ingat waktu itu saya memegang kelas 5. Dan sampai tahun ke-4 atau ke-5, kemudian saya dipercayakan jadi asisten. Saya agak lupa ya berapa tahunnya. Tapi setelah sekian tahun saya bekerja di IPK Puri, kemudian saya mulai dipercayakan menjadi asisten. Pada awalnya saya juga tidak mengerti pekerjaan asisten itu seperti apa, karena itu kan pekerjaannya biasanya administrasi begitu ya. Dan waktu awalnya saya juga mengatakan kepada kepala sekolah, Bu, boleh nggak bukan saya? Bukan karena saya ini, tapi saya takut gitu, karena saya nggak ngerti kerjaan asisten itu apa gitu ya. Dan ketika kepala sekolah berusaha meyakinkan saya, nggak apa-apa Lydia, kamu harus coba, kamu harus belajar begitu ya. Ya memang saya orangnya senang belajar sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru saya mau coba-coba juga gitu. Dan akhirnya oke lah kalau begitu saya akan coba gitu ya pekerjaan ini. Dan ketika saya mulai mengerjakan pekerjaan ini, enjoy juga ternyata walaupun dengan kesulitan-kesulitan yang ada ya. Dan saya percaya ketika kesulitan-kesulitan itu datang, karena ini sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan guru ya, dan tidak sama sekali gitu ya, pekerjaan administrasinya tidak sama dengan apa yang guru-guru kerjakan. Tapi ketika kita belajar dan bertemu dengan kesulitan, banyak tanya, banyak cari tahu sana sini, pada akhirnya pekerjaan itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya ingat sempat saya 4 tahun kalau nggak salah jadi asisten, sempat turun jadi guru lagi, dan tahun berikutnya kembali saya jadi asisten. Jadi boleh dibilang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan lewat berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan itu membuat saya terus belajar untuk mengandalkan Tuhan gitu ya. Karena pekerjaan yang baru itu kan berarti ada tantangan baru, ada kesulitan baru, ada pergumulan baru gitu yang tidak mudah karena harus berinteraksi dengan banyak orang, bukan hanya kepada murid ketika jadi asisten gitu, tapi kepada orang tua, juga kepada rekan-rekan guru yang ada. Nah kemudian saya ingat di tahun ke-7 setelah saya ada di IPK Puri, saya kemudian dipanggil ke kantor pusat oleh Ibu Louis Go almarhum. Saya diberitahu bahwa saya diberikan tantangan baru itu untuk bisa menjadi kepala sekolah di IPK Sunter. Ketika saya diminta seperti itu, terus terang Bapak Ibu, saya takut, saya gentar, nggak tahu deh perasaan saya campur aduk begitu ya. Sampai saya sempat mengatakan begini sama Ibu Lois, Bu, boleh nggak sih bukan saya? Karena saya merasa bahwa saya ini nggak layak, saya ini nggak kompeten, bukan saya nggak mau belajar, tapi saya merasa bahwa saya ini nggak layak gitu, karena masih banyak mungkin yang lebih bagus dari saya. Mungkin ada orang yang lebih kompeten dari saya, begitu. Jadi saya ini nggak layak, Bu. Kayaknya saya belum bisa seperti yang mungkin Ibu harapkan menjadi seorang kepala sekolah itu di IPK seperti apa. Berbagai alasan saya coba katakan, lalu juga dengan alasan yang lain, ya karena memang jarak yang cukup jauh juga, karena dari tempat tinggal kalau ke Sunter, itu artinya saya harus pindah kos, dan sementara saya juga harus tinggal dengan mama saya, jadi itu memang ada satu pemikiran tersendiri lagi. Tapi Ibu Lois terus menguatkan saya sampai pada akhirnya saya berusaha untuk memakai jurus saya yang terakhir untuk menolak beliau sebenarnya. Saya bilang begini, Bu, boleh nggak saya doain dulu? Kelihatannya rohani ya Bapak Ibu.
Tapi saya berusaha untuk, aduh kalau boleh jangan saya gitu ya. Karena terus terang saya takut sekali. Dan ketika Ibu Lois ada satu pernyataan atau statement yang sampai hari ini saya mengingat apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan, Lydia, apakah kamu berpikir ketika saya memanggil kamu, saya belum berdoa? Sebelum kamu masuk ke ruangan saya sudah berdoa terlebih dahulu. Dan inilah jawaban doa gitu ya, yang saya harapkan bahwa kamu akan menerima tanggung jawab dan kepercayaan dari Tuhan. Dan ketika Ibu Lois mengatakan itu, pada akhirnya saya mengatakan, baik Bu. Ya saya tahu kalau ini sudah hamba Tuhan yang berbicara begitu ya. Saya percaya beliau sudah mendoakan, beliau sudah menggumulkannya bersama dengan Tuhan terlebih dahulu begitu ya. Dan pada akhirnya, walaupun dengan ketakutan, dengan kegentaran, akhirnya saya terima kesempatan yang Tuhan kasih gitu ya. Walaupun memang ketika tahun pertama saya melaluinya, itu penuh dengan air mata Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa setiap hari ketika saya menjalani pelayanan saya per tahun pertama di IPK Sunter itu saya tiap hari saya itu menangis. Bahkan di sekolah pun saya menangis Bapak Ibu. Ya, tapi tidak ada Bapak Ibu guru yang tahu karena biasanya saya menangis ketika guru-guru sudah mengajar masuk ke kelas begitu ya. Saya akan masuk kamar mandi karena kebetulan memang dari dulu saya punya ruangan itu sampingnya kamar mandi begitu ya, sehingga gampang buat saya ke toilet untuk saya bisa nangis di situ tanpa seorang pun yang tahu. Lalu setelah itu saya seka-seka muka, lalu saya keluar lagi seperti biasa begitu ya. Jadi nggak ada orang yang tahu kalau saya itu menangis. Bukan menangis karena apa, saya merasa bahwa ini satu hal yang luar biasa yang membuat saya takut, gentar karena harus berhadapan dengan situasi baru, dengan lingkungan baru, dengan teman-teman yang baru, dengan tanggung jawab yang begitu besar. Tetapi Tuhan menguatkan saya. Ya, saya ingat ada satu ayat, saya lupa ya tadi di mana, tapi saya ingat isinya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Nah, itulah yang terus menjadi kekuatan saya ketika melalui hari-hari saya di IPK Sunter yang saya lalui dengan perjuangan yang luar biasa ya. Pernah mengalami yang namanya tahun 92 banjir besar, saya harus melalui itu dari IPK Sunter sampai saya bisa tiba kembali ke rumah, itu juga luar biasa pertolongan dan penyertaan Tuhan ya. Dan pada akhirnya memang satu doa saya yang terakhir kepada Tuhan di dalam pelayanan saya di IPK Sunter waktu itu adalah, Tuhan kalau boleh saya ingin dapat tempat pekerjaan yang dekat dengan rumah. Dan akhirnya dikembalikan di tahun berikutnya, ada kesempatan ketika saya dipanggil, dikatakan bahwa saya akan dimutasi kembali ke Puri. Dan itu satu kesempatan luar biasa. Saya pikir selain jaraknya dekat, juga saya mendapatkan teman-teman yang memang sudah saya kenal ya, teman-teman yang sudah tidak asing lagi. Dan saya percaya di IPK Puri ini teman-temannya luar biasa ya, solid gitu ya. Dan pada akhirnya saya kembali ke IPK Puri sebagai seorang kepala sekolah. Nah, perjalanan selama jadi kepala sekolah di IPK Puri juga bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Karena kita tahu semua bagaimana orang tua kita, begitu ya. Banyak hal yang mereka selalu tanyakan, mereka pertanyakan, entah itu dalam bentuk protes, usulan, masukan, begitu ya. Tapi saya selalu menganggap kepada teman-teman, saya selalu mengatakan, jangan kita anggap ini protes gitu ya, tapi anggaplah ini masukan dan saran buat kita. Yang baik, ya kita boleh pertimbangkan. Yang kita rasa tidak mudah, kita gumulkan dan doakan begitu ya. Jadi pada akhirnya memang inilah tahun ke-14 atau ke-15 saya di IPK Puri, dan dengan banyak hal yang kita hadapi, kita harus belajar memang menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan hari demi hari. Apalagi di dalam situasi WFH ini, dan kita harus memberikan home learning kepada setiap anak-anak yang tidak mudah buat kita lalui bersama di hari-hari ini. Tapi biarlah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk kita terus melakukan pelayanan kita di IPK. Karena tanpa pertolongan Tuhan, saya pun tidak ada sampai hari ini.
banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, di dalam setiap keputusan, walaupun kadang-kadang keputusan itu tidak gampang untuk kami lakukan begitu ya, tetapi ketika kita belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan berkarya di situ. Kita mungkin kadang berpikir bahwa aduh, keputusan ini akan membuat banyak hal yang akan membuat mungkin akan ada pergolakan misalnya. Tapi ketika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, semua yang kita takutkan ternyata tidak terjadi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya percaya ketika hari-hari ini mungkin ada banyak di antara kita merasa takut, merasa gelisah, merasa putus asa mungkin dengan segala pekerjaan atau dengan segala tanggung jawab atau dengan segala hal yang kita pikir, aduh, saya nggak mampu deh untuk melakukannya. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Dia Allah yang terus memampukan kita untuk terus memulai pelayanan kita hari demi hari. Saya bersyukur, saya punya teman-teman yang luar biasa juga di IPK Puri, khususnya di SD, yang selalu menopang saya, khususnya dalam masa-masa WFH ini. Nggak gampang Bapak Ibu kalau kita tidak punya teman-teman yang saling menopang gitu ya. Dan saya merasa bahwa selama kita menjalani WFH ini juga, saya banyak dibantu oleh teman-teman. Ya, semua teman-teman membantu saya, kita solid sekali. Sehingga semua pekerjaan yang luar biasa, saya bilang raksasa ya. Ini lebih-lebih dari kita bekerja di sekolah gitu ya. Tanpa kekompakan, tanpa kerjasama, tanpa kesatuan hati, tentu home learning kita tidak berjalan sebaik ini. Saya percaya kalau semuanya bisa jalan dengan baik itu karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu, percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Semoga kesaksian saya bisa memberi semangat buat Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, karena setiap kesempatan yang Tuhan beri, tanggung jawab yang Tuhan beri di unit manapun kita ada, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Luar biasa kesaksian Ibu Lydia. Saya yakin kita semua yang sudah mendengarkannya diberkati itu lewat kesaksian Ibu Lydia. Bapak Ibu, memang cara Tuhan luar biasa. Tuhan memakai setiap peristiwa di dalam hidup kita, bahkan di dalam hidup Bu Lydia. Kita dengar tadi bagaimana mengalami kesulitan dalam studinya, dan itu ternyata membentuk Bu Lydia, sehingga kita boleh mengenal Bu Lydia apa adanya seperti saat ini. Dan kita boleh melihat bagaimana perjalanan pelayanan Bu Lydia dengan setia boleh ada di sekolah IPK ini. Bapak Ibu, kita lanjut, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita berdoa buat sekolah IPK. Kita berdoa buat proses home learning yang masih berjalan saat ini. Dan saat ini kita sudah memasuki tahapan persiapan PAT ya. Kita harus mendampingi anak-anak kita. Kita memang harus sabar Bapak Ibu. Dan memang banyak ya di luar sana orang tua ternyata baru sadar ya, jadi guru itu tidak gampang Bapak Ibu. Jadi kita patut bangga bahwa jadi guru itu tidak mudah. Banyak orang tua yang bilang sendiri bahwa mereka, bahkan hamba Tuhan ada yang bilang di dalam khotbahnya tensinya naik ya gara-gara proses belajar di rumah ini. Jadi Bapak Ibu, memang kalau jadi guru sampai lama seperti Bu Lydia atau guru-guru yang lain, saya acungi jempol Bapak Ibu. Ya betapa kita harus sabar menghadapi anak-anak yang seperti yang kita temui saat ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk sekolah kita IPK. Kita sadar IPK juga mengalami dampaknya dengan adanya corona ini, pandemik ini. Kita berdoa biar IPK boleh tetap eksis, IPK boleh tetap dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa buat pimpinan IPK dari pusat, jajaran direksi hingga lokasi, bahkan setiap unit. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu doakan, dan nanti saya akan pimpin di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami
Bersyukur Tuhan kalau kesempatan ini kami juga boleh berdoa untuk sekolah kami, sekolah IPK Puri Tuhan. Khususnya Tuhan di unit yang ada Tuhan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan tata usaha Tuhan. Berkati Tuhan untuk kesehatan kami bekerja sama Tuhan. Khususnya di tengah pandemik ini Tuhan, kami semua melakukan kegiatan belajar mengajar kami dari rumah. Kami percaya Tuhan yang sudah memampukan kami, para guru juga para pimpinan, untuk dapat melakukannya secara bersama-sama. Kami tidak gentar karena ada Tuhan yang menyertai kami. Berkati sekolah IPK Tuhan, berkati para pimpinan dari pusat hingga setiap lokasi Tuhan. Kami sadar Tuhan, sekolah kami pun pasti mengalami dampak dari kondisi ini Tuhan. Biar Engkau pakai para pimpinan, beri mereka hikmat dan bijaksana di dalam menjalankan organisasi sekolah IPK ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati para guru yang terus mengerjakan kegiatan mereka secara online. Saat ini kami dalam minggu-minggu persiapan PAT. Berkati Tuhan. Tidak mudah. Untuk pengalaman yang pertama Tuhan, kami harus menjalani home learning ini Tuhan. Berkati kami guru-guru, beri kesabaran dalam menghadapi anak-anak didik kami. Bahkan juga mungkin setiap orang tua dari siswa-siswi kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, selain lagu Rengki Sihombing, Bagai Raja Wali, dulu saya kenal ada lagu yang mungkin angkatan saya tahu lagu tentang Raja Wali, tapi iramanya beda ya. Kita nyanyikan Bapak Ibu lagu ini. Kami nyanyikan di sini. Nanti Bapak Ibu nyanyi ya, jangan tidak nyanyi. Mari kita nyanyi lagu ini. Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu, biarlah kita mau seperti Raja Wali yang melintasi langit biru, mengatasi berbagai rintangan karena memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kita angkat pujian lagu ini Bapak Ibu. Biarlah ketika kita menyanyi lagu ini, kita punya kekuatan yang baru. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai
Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan menaikkan doa untuk bangsa dan tanah air kita, Indonesia. Kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir, tetapi biarlah negeri kita terus dilindungi, negeri kita terus diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa buat Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, juga pemerintah daerah, biarlah mereka bersinergi di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama, buka suara, dan nanti saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk kondisi tanah air kami Tuhan. Saat ini negeri kami pun Tuhan mengalami di mana sudah 2 bulan Tuhan, semua kegiatan kami tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya Tuhan. Kami harus belajar dari rumah, kami pun harus mengajar dari rumah, bahkan sektor industri, perdagangan semua Tuhan juga terhenti. Dan ini yang mengkhawatirkan Tuhan. Kalau ini terus-menerus berlanjut, akan berdampak kepada krisis sosial Tuhan, bahkan juga krisis ekonomi. Tuhan, bila Engkau mengasihi negeri kami, bila pemerintah negeri kami dapat mengatasi hal ini, dan mereka tidak sendirian Tuhan, juga harus didukung oleh segenap rakyat Indonesia. Biarlah kami yang menjadi bagian dari negeri ini juga melakukan bagian kami Tuhan masing-masing. Berkati Tuhan supaya kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak kami inginkan, biarlah itu semua dijauhkan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai Tuhan aparat keamanan, pertahanan yang ada di negara kami, baik kepolisian, TNI, dapat bersatu padu di dalam menjaga, mengamankan negara ini beserta tumpah darahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah praise and pray kita pada siang hari ini. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan, perlindungan dari Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan
di dalam keadaan apapun, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.